impress banget dengan dancingnya. Nanti diundang di sosial kreatif ya. Opening yang sangat wise ya. First time aku joget-joget loh seumur hidup. Di TikTok aku gak pernah joget. Khusus untuk influencer. Oke, Fadli, tapi sebelum kita mulai, Boleh. aku tanya sama dengan Ami. Kalau menurut kamu sendiri, untuk diri kamu sendiri, aku nanya. Ya. Believe in yourself. Ya. Untuk menyambut 2022, apa yang kamu yakini untuk lebih meningkatkan lagi kepada kontennya kamu kah, atau perjalanan hidup kamu kah, atau apa? Kalau menurut aku pribadi, kalau ngomongin believing in yourself, apapun yang akan terjadi di masa depan, kita nggak akan pernah tahu, setuju nggak? Korlances datang tiba-tiba tak diundang, betul nggak? Pada saat kita terlalu fokus pada hal di luar dari dirinya Fardi akan cepet down gitu. Tapi kalau Fardi udah bersiap, fokus pada apa yang bisa Fardi kendalikan, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Baik-baik saja bukan berarti nyaman ya. Pasti ada nangisnya, pasti akan ada sedihnya. Tapi selama aku selalu ada menjadi support utama untuk diriku sendiri, insya Allah semuanya akan baik-baik saja sih. Wow. Oke, langsung aja silakan Fadli untuk sharing dari presentasinya. Silakan kembali dari untuk Fadli. Oke, jadi hari ini kita akan ngomongin soal BTS. Gak bercanda. Bentar, gue masih. Oke, jadi pada saat Mbak Novi menghubungi admin aku, kita nggak pernah mikir lama, langsung bilang yes. Kenapa? Karena aku sangat senang dengan anak Oriflame karena ada dua kesamaan. Yang pertama, pada saat masuk di ruangannya itu awalnya positif semua gitu. Itu bukan peres ya, kita banyak wajah-wajah itu percaya semua. Aku nggak pernah produk Oriflame atau karena emang gini, even virtual atau misalkan offline, pola pikir kita menentukan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Kalau yang kita mikirin utang, pacar misalkan, selingkuh atau apapun masalah kawan-kawan semua misalkan, itu bakalan tertrack dengan orang lain juga. Misalkan kawan-kawan lagi nonton dengan teman-temannya, ada yang satu bad mood, kawan-kawan akan ikutan bad mood nggak? That's how energy attracts gitu. Hal kedua yang aku suka dengan Oriflame adalah karena aku merasa bahwa kawan-kawan Oriflame satu value dengan aku. Walaupun kita tuh punya mimpi besar, setuju nggak? Orang yang masuk Oriflame adalah orang yang berani bermimpi. Walaupun misalkan di kondisi saat ini posisinya ditolak, mimpi masih jauh, tapi tetap hadir untuk ikut online, untuk hadir di sini itu menunjukkan bahwa kita emang pengen memperjuangkan mimpinya kita. Dan itu nggak mudah loh. Pada saat kita berprestasi, pasti semangatnya, wah aku bisa SN misalkan, aku bisa menjadi top 15 gitu. Tapi pada saat kita belum menjadi apa-apa, semangat nggak? Dihubungi mentornya aja mungkin kayak, apaan sih nelfon-nelfon gue, mungkin ngomongin poin gitu kan. Tapi pada saat kita ada di bawah, dan kita tetap mau show up, kita punya kerendahan hati untuk mau belajar, itulah jiwa pemenang sebenarnya. Setuju? Nah, hari ini aku diberikan kesempatan untuk ngomongin soal believing yourself, tentang bagaimana sih untuk kita percaya dengan diri kita sendiri. Tapi sebelum itu, aku kenalan dulu karena aku yakin pasti sebagian besar belum kenal aku. Aku Fardiandi, saat ini full time sebagai digital creator dan juga CEO dari Social Kreatif. Oke, jadi ya bagi yang belum tahu Social Kreatif, ya mumpung di sini ada 50-an orang, misalnya nambah-nambah followers. Social Kreatif adalah platform edukasi, kita pengen empower anak-anak muda, dan semua tim aku masih 20-an, aku juga masih 20-an, walaupun mungkin terlihat lebih dewasa. Tapi nggak apa, yang penting energinya selalu positif gitu. Selain punya tim internal 10-an, aku juga mengelola 400 digital creator yang dipersiapkan untuk membangun personal brandingnya. So, apapun yang aku bagikan hari ini, mungkin ada yang bekerja untuk kawan-kawan semua, ada juga yang belum. Yang namanya ilmu, jangan ditelan mentah-mentah. Wah, Fardi misalnya melawan ini, aku pengen melupakan Oriflame misalnya, nggak bisa. Karena I have my own shoes, kawan-kawan juga punya. Dan aku belum bisa menilai perspektif atau kehidupan kawan-kawan semua tanpa masuk ke dalam hidup kawan-kawan semua. So, siapa yang melihat postingan aku kemarin? Wow, udah follow ya? Wow, satu value emang. Tepuk tangan dulu dong. Nah, aku postingan ini, kualitas hidup yang hebat tidak tercipta dari upaya yang biasa-biasa saja. Ada banyak ketidaknyamanan dalam perjalanannya. Inilah harga dari sebuah mimpi. Ini adalah kata penguatan buat aku. Tiap kali aku pengen keluar dari zona nyaman, karena untuk naik level pasti nggak nyaman. Setuju nggak?
Di awal kita berpikir bahwa pengen dapat uang 10 juta, pada saat kita udah dapat 10 juta, merasa aku pengen lebih nih gitu, aku pengen 20 juta. Dari 10 juta ke 20 juta, gampang nggak? Nggak gampang gitu. Dari satu goals ke goals yang lain pasti butuh yang namanya effort. Tiap kali aku down, tiap kali aku merasa bahwa aku pengen keluar dari zona nyaman, aku bilang ke diriku gitu, Far, kalau kamu pengen berjuang, kalau pengen mendapatkan hal yang lebih hebat, kamu harus keluar sedikit tidak nyaman gitu. Kenapa? Kalau mendapatkan 1 miliar itu mudah, semua orang menjadi milioner di sini. Setuju nggak? Karena butuh effort dan tidak semua orang mau mengeluarkan effort. Orang cuma pengen, aku pengen punya mimpi $1 juta. Udah, gimana cara kerjanya? Mimpi beneran gitu ya, gak bisa juga gitu. Karena kenapa? Setiap mimpi pasti butuh yang namanya effort. Kenapa kepercayaan diri, believing in ourselves sebagai fondasi utama? Bagaimana Fardi memandang Fardi, orang lain juga akan memandang Fardi seperti itu. Kalau aku memandang bisnisku bisnis memalukan, orang lain juga akan memandang bisnis aku memalukan. Di sini Oriflame pasti ada yang dibayar 500.000 per bulan, ada juga yang 50 juta, 500 juta ke atas gitu. Apa yang membedakan mereka? Cara pandang terhadap apa yang dikerjakan gitu. Content creator, ada yang digaji miliaran enggak? Banyak. Digaji 1 juta? Ada. Bedanya apa? Yang membedakan mereka apa? Cara mereka melihat bisnisnya, cara mereka melihat diri mereka sendiri. Tapi sayangnya, kita udah percaya nih dengan diri kita gitu. Kita udah berusaha, wah aku pengen menjadi entrepreneur. Kita bertemu dengan yang namanya penolakan. Level belief kita itu menurun nggak? Atau tetap stabil? Kalau yang stabil berarti kalian robot. Pasti jatuh gitu kan. Aduh, ini aku beneran bisa nggak ya mencapai hal ini gitu? Apakah hal ini aku bisa eksekusi gitu? Karena kita terlalu fokus pada hal yang memang belum dalam kendali kita. Bukan belum, nggak bisa dikendalikan oleh Fardi. Kurangnya percaya diri membuat kita semakin tidak pede dengan apa yang kita kerjakan. Pola pikir membentuk cara kita bekerja. Kalau kita nggak yakin, misalkan nih kawan-kawan pasti pernah lah melakukan prospecting. Kawan-kawan belum aja DM orang lain, terus tiba-tiba kayaknya akan bilang tidak deh gitu kan. Kayaknya enggak deh gitu. Tiba-tiba betulan enggak kan? Betulan, it's because semuanya dari pikiran kita gitu. Ditolak itu kita udah tahu bakalan ditolak atau tidak. Kenapa masih takut? Karena kita punya perasaan kalau kita ditolak oleh orang lain, kita merasa di bawah. Kita merasa rendah. Padahal kalau hal yang kita tawarkan itu bagus dan ditolak oleh orang lain, yang merugi siapa? Terus kenapa kita sedih? Kenapa? Malu, betul, gak apa, it's normal. Yang paling penting adalah selama kita tetap melihat mimpi kita tetap berjuang untuk apa yang kita pengen capai, insya Allah kita akan bisa sampai di sana gitu. Kepercayaan diri itu journey jangka panjang. Akan ada masanya Fardi percaya banget dengan dirinya, akan ada masanya juga Fardi akan tidak percaya dengan dirinya gitu. Namanya juga journey gitu. Dan pasti kawan-kawan semua harus tahu gitu. Kepercayaan diri itu end up-nya itu jangka panjang, gak bisa hanya sekali, 2 kali. Mungkin kawan-kawan yang udah SM, udah mencapai beberapa level yang besar misalkan, tapi akan ada momen juga belum mencapai gitu, dan itu turun, naik, bukan soal kapan turunnya. Pada saat kita turun, apa yang Fardi akan lakukan? Apakah mengunci kamar, diam, airplane mode, terus nangis, Tuhan kenapa aku? Terus dijawab, kenapa enggak? Kenapa? Karena kita tuh punya mimpi besar, tapi nggak pengen berjuang. Setuju nggak? Kita pengen punya 1M, tapi effort yang kita keluarkan ya 5 juta, 10 juta. Hal ini gimana meningkatkan kepercayaan diri atau mengembalikan level percaya sama diri kita sendiri. Jadi pada saat kita ada di level tertentu, misalkan nih kawan-kawan pernah mendapatkan penghasilan, let's say ini sebagai contoh aja ya, 10 juta misalkan gitu. Kalau kita udah mencapai di level tertentu, kapasitas kita udah ada di level itu belum? Kalau Fardi udah dapat 10 juta, artinya kapasitas Fardi udah 10 juta. Kalau di level kondisinya saat ini Fardi belum mendapatkan 10 juta, mendapatkan 10 juta itu akan lebih mudah nggak? Mudah nggak? Walaupun kondisinya belum punya 10 juta, mudah gitu, karena udah pernah dilewatin. Kalau kita pernah berprestasi, coba ingat-ingat lagi momen pada saat itu apa ya yang berbeda gitu. Apakah level keyakinannya Fardi, atau apa yang Fardi lakukan, komunitasnya kah, support dari mana, itu yang harus kembali diingat-ingat lagi. Rule number 1, mengubah sudut pandang.
cara pandang kita terhadap sesuatu itu berpengaruh besar pada pola kerja kita. Kalau misalkan kita lagi melihat ada corona yang baru, namanya siapa? Omikron ya. Intinya adalah apapun yang terjadi, selama itu di luar dari diri kita bisa kendalikan nggak? Kita bisa kontrol nggak? Omikron bisa nggak? Datangnya itu setahun lagi nih. Kalau aku udah 100 juta gitu, nggak bisa gitu. Setiap kali ada sesuatu, cara pandang kita yang diubah gitu. Apa yang misalkan yang bisa aku lakukan pada saat musibah datang gitu. Karena kita nggak bisa menolak musibah, tapi bagaimana kita memandang musibah itu dan apa yang kita lakukan. Bukan malah merenung terus menanyakan lagi tadi gitu. Tuhan kenapa bukan aku gitu? Nanti dijawab lagi gitu. Ini bercanda ya. Jangan dianggap serius. Kedua, menghadapi limiting belief dengan bijak. Ada yang tahu apa itu limiting belief? Gak usah searching. Ada yang tahu nggak? Setiap orang pasti punya limiting belief gitu. Aku juga punya ketakutan gitu. Aku ngomong di depan kayak gini, di depan orang-orang hebat, aku juga nervous gitu. Tapi yang namanya public speaking, yang namanya skill, itu bisa dipelajari gitu. Nggak ada tuh orang yang tiba-tiba hebat, nggak ada. Yang pasti ada effort di balik dari segala hal. Biasanya limiting belief kalau anak-anak Oriflame apa? Biasanya limiting belief apa? Gak bisa ngomong, gak bisa jualan. Gak banyak teman. Aku diborong. Gak punya teman. Jomblo, itu juga limiting belief gak? Karena aku jomblo, jadi aku gak bisa masuk top 15. Kalau aku punya pasangan lebih mudah karena ada teman yang bersama untuk perspektif. Itu limiting belief gak? Apapun limiting belief kawan-kawan semua, tips aku sederhana gitu. Coba cari orang yang punya limiting belief yang sama dengan kita dan dia udah berhasil. Setiap limiting belief kawan-kawan semua pasti akan ada orang yang udah ada di level tersebut. Introvert di sini ada. Nah, kawan-kawan yang lihat ini orang hebat yang hadir juga introvert gitu. Bisa duduk di sini artinya dia mau belajar, mau bertumbuh. Jadi cara terbaik untuk menghadapi limiting belief adalah dengan list-list hal-hal yang memang sesuai atau sama dengan limiting belief kawan-kawan semua dan lihat pencapaiannya kok dia bisa sampai di level sana ya. Apa yang bisa aku lakukan yang berbeda gitu. Self love. Salah satu lagunya BTS, Love apa Mbak? Love myself. Yes. Oke, ada yang tahu apa itu self love? Mencintai diri kita sendiri. Apakah dengan mencintai diri sendiri kita udah gak mencintai orang lain? Self love itu banyak banget definisinya gitu. Hal-hal yang mungkin membuat kita itu kayak misalkan nih, aku nggak pengen prospecting, aku pengen me time karena aku self love. Nggak usah berjuang. Ngapain berjuang, kan aku mencintai diri aku sendiri. Aku nggak pengen ditolak. Aku nggak pengen jualan karena jualan itu nggak mudah. Jualan itu bikin kita sakit hati. Kalau ditolak, setuju nggak? Kalau kita ditolak itu bukan self love. Setuju? Kalau setuju nanti mentornya bilang, ini seminar apa sih? Intinya adalah self love itu embrace kekurangan, empower kelebihan. Setiap manusia punya kekurangan masing-masing. Fardi juga punya kekurangan, banyak banget gitu. Kalau Fardi fokus kepada hal yang memang Fardi belum punya, hal-hal yang mungkin membatasi Fardi nggak akan pernah bertumbuh gitu. Adanya kekurangan biar kita bisa sadar bahwa kita ini manusia, kita bukan malaikat yang tiba-tiba sempurna banget, gitu nggak bisa. Yang paling penting di sini adalah kita harus tahu kelebihan Fardi itu ada di mana. Apa sih yang membuat Fardi itu bisa bertumbuh? Hal-hal hebat apa sih yang pernah Fardi lakukan gitu? Self love seperti itu ya. Jangan malas jualan, jangan malas prospecting gitu. Nggak apa-apa capek loh, nggak apa-apa lelah gitu. Ambil jeda sedikit gitu. Tapi jangan jedanya sebulan. Duh, aku pengen me time. Berapa lama? Sebulan. Itu bukan me time, itu malas ya. Next adalah healthy routines. Aku selama pandemi naik 7 kilo. Luar biasa? Luar biasa sih. Dan aku baru nge-gym 2 minggu yang lalu. Tepuk tangan dong. Ini adalah sebuah progres yang mungkin buat orang lain baru juga 2 minggu, belum juga kebentuk misalkan gitu.
adalah cara pandang orang lain gitu. Yang paling penting, Fardi mau memulai gitu. Kalau Fardi nggak memulai, ya Fardi nggak akan pernah dapat apa-apa gitu. Nggak apa-apa telat loh, nggak apa-apa terlambat. Kalau misalkan kalian lagi nonton ini dan mungkin merasa bahwa aduh kayaknya aku udah telat deh untuk dapat level itu, kayaknya perjuangan aku harusnya aku mulai dari awal tahun misalkan. Gak bisa, mulai hari ini, karena apa yang kita lakukan hari ini itu yang akan menentukan kualitas hidup kita di hari esok. Kita nggak bisa menangisi andai saja minggu yang lalu atau prospek ini gitu. Andai saja awal tahun aku berjuang maksimal, nggak bisa. Yang Fardi bisa fokuskan, apa yang Fardi lakukan hari ini, itulah yang akan mengubah kualitas hidupnya Fardi di hari esok. Gitu. Makanya penting banget kalau kamu pengen punya level kepercayaan diri yang tinggi, cobalah untuk memiliki lifestyle yang lebih sehat. Walaupun ini mungkin terdengar klise, tapi fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan adalah kesehatan diri kita sendiri. Kalau kita fokus untuk improve diri kita, makan yang sehat, olahraga misalkan, itu juga bisa meningkatkan dopamine gak sih? Endorfin. Ya, meningkatkan imun positif di dalam diri kita, dan itu bakalan mengubah cara kita bekerja gitu, cara kita melakukan sesuatu. Next, memaksimalkan kekuatan community. Aku masih ingat Maret 2020 untuk makan besok aja tuh aku mikir ngambil uang di mana ya gitu. Walaupun misalkan keluarga aku keluarga berada, tapi karena aku jauh dari orang tua dan aku nggak pengen melibatkan mereka dalam journey-nya aku, itu sakit banget gitu. Momen tersebut pada saat aku lagi down, belum punya mentor, mau curhat sama sosial media dibully. Teman-teman aku, kalau aku curhat sama mereka pasti akan tepuk tangan. Hahaha, kamu gagal juga ternyata gitu. Nggak bisa. Tapi kawan-kawan semua harus bersyukur karena punya yang namanya komunitas gitu. Kita punya mentor yang selalu ada gitu. Kalau kawan-kawan butuh gitu, pasti semua punya mentor ya. Kalau nggak ada, itu ada pintu, cari mentornya misalkan. Karena semua orang pasti punya mentor, makanya itu yang harus dimaksimalkan. Pada saat kita jatuh, sama-sama jatuh, dan kita lihat ada orang yang jatuh juga, tapi dia semangat, kita ikut semangat nggak? Yang masalah itu kalau sama-sama jatuh, terus langsung bilang, bisnis ini sulit ya? Iya, berhenti aja yuk. Jangan gitu. Kalau kita lagi di posisi rendah, jangan playing victim gitu. Jangan menyalahkan segala sesuatu. Wah, Oriflame ini produknya terlalu mahal. Wah, Oriflame ini misalkan kantornya terlalu jauh gitu. Kalau kita menyalahkan hal di luar dari diri kita, itu artinya kita belum bisa memaksimalkan potensi yang kita punya gitu. Selalu fokus ke apa yang kita bisa kendalikan, apapun yang mungkin menjadi kekuatan kawan semua, fokus itu yang ditingkatkan dulu gitu. Makanya penting banget untuk memaksimalkan community, dan setelah meeting ini coba chat gitu mentornya, thank you for always being here untuk kawan-kawan semua di masa up and down-nya. Karena mentor itu mahal loh. Mentorship, kalau aku lagi mencari mentor aku dulunya gitu, itu harus bayar gitu. Kawan-kawan bayar nggak konsultasi mentor? Enggak. 24 jam lagi ya? Ada yang jam 1 malam nggak? Aduh, kurang ajar emang. Oke. Number 6, adaptasi dalam mengubah fokus. Pernah nggak pagi-pagi kita udah semangat nih, aku bisa melakukan ini, hari ini pasti akan excited gitu, pasti banyak hal positif yang aku bisa dapatkan. Di siang hari kita ketemu dengan satu orang, dan satu orang itu punya sikap yang kurang menyenangkan ke diri kita, dan itu membawa dampak ke moodnya kita, dan kita nggak bisa maksimal. Pernah nggak? Jadinya bad mood seharian nggak? Aku juga sering mengalami hal itu bahkan sampai hari ini gitu. Tapi satu hal yang membantu aku adalah change your focus, Pak. Kalau Fardi fokus ke hal-hal yang memang Fardi belum bisa kendalikan, Fardi akan gitu-gitu terus gitu. Masa sih orang itu treat Fardi dengan cara yang buruk misalkan, itu mengubah mimpinya Fardi di hari itu, dan dia juga nggak ada hubungannya dengan kehidupannya Fardi. Iya nggak? Right? Iya nggak? Kok diem sih? Number 7, face your fear. Fear itu apa? Ketakutan itu apa? Sesuatu yang kita hindari. Oke, apalagi sesuatu yang gak real. Oh, jawabannya bagus banget. Ada lagi nggak? Yang nggak bikin nyaman. Yang gak bikin nyaman. Apalagi?
yang belum terjadi. Ditanyain kapan nikah itu ketakutan nggak? Oke, itu adalah salah satu ketakutan saya. So, gimana caranya untuk kita bisa menghadapi yang namanya ketakutan? Ini adalah frasa yang cukup membantu aku. Hal ini hadir bukan untuk menakuti perjalanannya Fardi. Hal ini hadir untuk membuat Fardi lebih wise dalam menghadapi segala sesuatu yang Fardi hadapi. Ketakutan itu akan selalu ada. Kita nggak bisa tiba-tiba jangan takut. Kan biasa mungkin ada beberapa mentor gitu kayak jangan takut. Tapi dalam hati kita takut. Ayo berjuang gitu, nggak bisa gitu. Yang paling penting adalah jangan fokus di sana. Hal itu memang hadir, memang nggak bisa hilang. Tapi ketika kita melakukan, ketakutan itu akan menurun nggak? Wow, ternyata Fardi bisa juga ya. Ternyata Fardi bisa juga ya kenalan dengan orang gitu. Fardi bisa juga melakukan prospecting gitu di sosial media. Ketakutan itu hadir, memang ada yang belum bisa hadapi. Yang paling penting adalah kita tetap show up. Takut atau enggak, kita tetap hadir. Takut atau enggak, Fardi tetap melakukan prospecting. Karena itulah yang akan mengubah hasil akhir dari aktivitasnya Fardi. Number 8, learn new skills. Manusia itu punya nature untuk terus bertumbuh setiap hari. Kalau kita nggak bertumbuh, artinya otak kita juga stuck di situ. Kalau otak kita stuck, nggak ada hal lagi yang membuat kita excited. Pernah nggak kalian belajar hal baru? Kayak berasa kita tuh lagi SMA kembali gitu. Di sana masih SMA. Ada kayaknya wajah-wajahnya SMA semua deh. You are welcome. Back to laptop. Learn new skill. Setiap kali aku mempelajari hal baru, ini bisa membangun challenge ke diri Fardi sendiri. Apalagi kalau misalkan di Oriflame pasti ada level ya. Dan itu ada sebuah motivasi sendiri gitu buat kita untuk achieve lagi. Kalau kita bermimpi besar, step by step itu cukup membantu kita juga untuk terus bertumbuh gitu. Kalau kita udah dapat 10 juta, oke, bersyukur dulu, lanjut lagi gitu. Kalau Tuhan menitipkan kapasitas 100 juta di Fardi, tapi Fardi merasa 10 juta cukup, sayang nggak? Sayang. Kalau Tuhan punya 100 juta, kenapa aku cuma memaksimalkan 10 juta gitu? Ini bukan berarti kita nggak bersyukur dengan apa yang ada. Fardi tetap bersyukur gitu. Yang nggak bersyukur kalau kita membandingkan, wah dia 100 juta, aku baru 20 juta. Tuhan nggak adil misalkan. Itu yang sebenarnya nggak bisa gitu. Karena setiap orang pasti punya yang namanya journey mereka masing-masing. Kita bertumbuh dari belajar. Setelah percaya dengan diri kita sendiri, selanjutnya adalah kita harus percaya dengan bisnis kita. Ini salah satu aha momen aku juga menjadi seorang digital creator. Dan mungkin ini bisa kawan-kawan terapkan di bisnis kawan-kawan semua. Sebagai digital creator, seperti di awal yang aku bilang, ada yang dibayar 1M setiap bulan, ada juga dibayar 1 juta setiap bulan. Apa yang membedakan mereka? Sama-sama makan nasi, sama-sama jomblo misalkan, sama-sama belum punya pasangan, tapi kok dia lebih hebat gitu. Ternyata yang membedakan mereka adalah cara mereka melihat bisnis mereka. Kalau kawan-kawan punya teman Oriflame yang melihat Oriflame itu sebagai sampingan, mungkin aku kalau misalkan mau jualan, laku, alhamdulillah. Kalau enggak, enggak apa juga, kan juga aku bosnya gitu misalkan gitu. Kalau dia memandang seperti itu, gak ada yang salah juga. Karena setiap orang itu punya perspektifnya masing-masing. Tapi apa yang kita lakukan, cara pandang kita terhadap bisnis kita, itu juga yang akan kita dapatkan. Kalau kita melihat bisnis kita kurang percaya nih, kayak 50-50 gitu, wah menjadi content creator bisa nggak ya dapat cuan gitu. Kalau kita nggak yakin, cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu, itu pasti berdampak ke hasilnya gitu. Karena kita masih 50-50. Duh maju nggak ya? Prospek nggak ya? Kayaknya enggak ya. Prospek nggak ya? Enggak deh, kayaknya nggak maksimal, kayaknya pasti ditolak gitu. Jadi yang paling penting di sini, kalau kita udah masuk di kolam, nyemplung aja gitu. Jangan, balik nggak ya gitu. Kalau balik kita tenggelam, dadah jadi gitu. Makanya penting banget, apapun bisnisnya kita, semua tentang bagaimana kita melihat bisnisnya. Ada yang memandang 5 juta, 50 juta, 500 juta, yang hasilnya tergantung gimana pola pikirnya kita. Percaya dengan sistem. Setiap bisnis pasti punya sistem. Aku secara pribadi untuk bisnis sosial kreatif, untuk membangun beberapa cabang itu tidak mudah banget gitu.
Kalau aku secara pribadi punya sistem yang memang udah kebangun dan itu bekerja, aku pasti akan ngikutin. Karena kenapa? Sukses itu meninggalkan jejak enggak? Meninggalkan pola. Kalau misalnya kita berjuang, kita berusaha, dan kita mengikuti apa kata mentor kita, itu akan membantu kita enggak? Karena orang yang lebih dulu ada di situ pasti punya mindsetnya, punya skillnya, biar kita tuh nggak ketinggalan gitu. Apapun yang dibilang ya kita sebisa mungkin diusahakan, diperjuangkan. Karena kalau mereka udah ada di level tertentu, artinya mereka yang punya kapasitasnya. Tinggal kita copy aja, nggak perlu bandel, ngikutin aja gitu. Sistem yang memang udah ada di mentorship kawan-kawan semua. Percaya dengan orang-orang di dalam tim kita. Ini yang paling penting. Mau di atas, mau di bawah, mau core sendiri, mau tim internal kawan semua. Kalau kita percaya dengan tim kita, mereka akan bisa memaksimalkan potensi diri mereka. Kalau kita sendiri aja tuh kayak melihat tim kita sebagai poin, aku punya 5 tim, wah semuanya 5.000 poin misalkan, atau berapapun poinnya gitu. Hal itu yang akan kita dapatkan gitu, dan itu nyampe ke orang lain. Kalau kita lihat mereka sebagai uang, tapi kalau kita melihat mereka sebagai family, sebagai business partner, cara kita memperlakukan orang lain itu juga akan ngena, walaupun virtual. Jadi hati-hati. Level kepercayaan diri kita menentukan bagaimana langkah kita. 5 juta versus 50 juta juga tadi aku pernah bahas. Apapun yang kawan-kawan lakukan, semuanya tentang bagaimana cara pandang kita terhadap bisnis yang kita lakukan. Ini adalah postingan aku sebelum aku meeting sama Mbak Novi. Jadi kayak aku apa ya? Iya, jadi aku buat sebuah postingan, dan postingan itu tuh adalah judul untuk webinarnya gitu. Artinya memang udah satu value sama Mbak Novi gitu kan. Karena Mbak Novi setelah aku buat konten ini, aku meeting sama Mbak Novi, terus Mbak Novi minta, Tuan di Jakarta nanti topiknya believe in me ya gitu. Dan ini konten aku udah jadi gitu, artinya memang udah satu value nih sama Mbak Novi. Nah ini bisa kawan-kawan lihat, I believe in me. But ada yang udah lihat postingan ini nggak? Yang belum lihat, follow, pergian nih. Banyak hal hebat bisa tercipta ketika ada keyakinan di dalam diri. Walaupun merasakan banyak hal hebat, kalau kita sendiri merasa bahwa kayaknya enggak deh, kayaknya aku introvert, aku emang diciptakan untuk tidak melakukan apa-apa, ya hasilnya juga bakal kayak gitu. Memang banyak hal yang tertunda tahun ini. Ada yang sama? Banyak? Bikin kita insecure? Hal itu hadir, wajar sebenarnya. Tapi yang paling penting, oke, 2021 belum maksimal, aku masih punya 1 tahun lagi untuk maksimalkan tahun depan. Karena kalau kita menyesali 1 tahun terakhir, selesai nggak? Ada yang berubah nggak? Nggak ada. Justru membangun energi negatif untuk diri kita sendiri. Tapi aku tetap yakin akan selalu ada kesempatan untuk memulai lagi. Seperti judul buku yang terkenal itu, warna kuning. Yang belum tahu, kasihan. Harus tahu. Hai 2022, I'm ready. Mungkin itu aja. Mohon maaf kalau banyak salahnya. Kadang kalau udah satu value, udah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rahman. Halo pagi, aku Rahma. Aku dari jaringannya Yuliani. Berarti ikut online-nya juga ya? Iya dong, ikut. Yang pada saat aku menggebu-gebu. Oh ya pasti. Aku ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama itu mengenai prestasi. Sekarang kan banyak yang mungkin punya tantangan, dulunya berprestasi dan sekarang belum gitu ya. Dan apalagi kita dididik dengan pola asuh yang menomorsatukan prestasi gitu. Jadi kayak misalnya kalau kamu ranking, kamu ada anak yang berprestasi, kamu luar biasa segala macam kayak gitu. Jadi belum dibangun untuk hobinya mereka tuh bisa juga berprestasi. Nah sekarang kalau misalnya ada anak atau ada leader yang dulunya pola asuhnya itu jika kamu berprestasi kamu akan berhasil, dan ketika tidak berprestasi, sekarang belum berprestasi, itu gimana cara membangun kepercayaan dirinya supaya kembali percaya sama dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua ya, tolong dibenerin ya otak. Kan hari ini tumbuh di keluarga yang nggak komplit, maksudnya ayahnya jauh gitu ya.
lihat kalau anak saya ini dia bisa bangkit sendiri gitu. Sampai sekarang ini dia sudah di SMP kelas 3, dia sudah menjadi content creator dengan followernya tuh hampir 50.000 follower. Nah, jadi dia membangun bisnisnya sendiri gitu. Jadi saya juga menunjukkan Fardi sebagai contoh supaya nanti dia tuh bisa berkembang seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya pada masa pandemi seperti ini ya, kan ada beberapa leader yang mungkin kehilangan orang terdekatnya karena pandemi, entah itu orang tua, entah itu pasangan atau itu suami gitu ya. Nah, untuk percaya pada dirinya sendiri itu susah gitu kan ya. Kadang juga percaya pada Tuhannya tuh sampai Tuhan kenapa aku gitu kan ya. Padahal ya dia dikasih seperti itu karena hanya dia yang kuat gitu. Nah, apa sih saran Fardi atau pendapat Fardi untuk para leader-leader atau orang-orang di luar sana ya yang mengerjakan warisan tentunya ya, yang mengalami hal ini gitu. Jangankan membangun kepercayaan dirinya sendiri gitu kan, membangun kepercayaan anaknya, mungkin kepercayaan dia pada mimpi-mimpinya yang dulu itu kayaknya sulit sekali. Nah, pendapat Fardi apa? Terima kasih. Oke, sebelumnya aku pengen apresiasi dulu, sharing kali ini pasti tidak mudah bagi Mbak juga, dan Mbak mau berbagi itu adalah sebuah encouragement yang luar biasa sebenarnya. Aku bangga sama Mbak Pede yang berbagi soal itu. Aku jawab yang kedua dulu ya, karena soal entah itu tentang broken home-nya atau tentang masalah yang memang lagi dihadapi itu banyak gitu. Jawaban aku sebenarnya sederhana gitu. Setiap orang tuh punya fasenya sendiri gitu. Fardi punya fasenya, Mbak Ami juga punya fasenya, Mbak Novi juga punya fasenya gitu. Memang akan lebih tidak sulit itu untuk kita hadapi, sulit untuk kita berusaha pada saat kita tuh playing victim pada segala sesuatu yang kita lagi hadapi. Playing victim itu manusiawi, nggak ada yang salah. Tapi kalau playing victim itu justru menjadi value kita, hal-hal yang kita belum bisa kendalikan dan kita selalu merasa bahwa aku satu-satunya orang yang dikasih ujian gitu. Apapun kesulitan kita hari ini, pasti kita belum tahu jawabannya. Sehingga Tuhan sebenarnya maunya apa gitu. Coba diingat-ingat mungkin kawan-kawan 2 tahun, 3 tahun yang lalu pada saat dikasih ujian. Sekarang kita memandang ujian itu kecil loh. Kenapa? Bukan karena ujiannya kecil, tapi karena kita udah melewati fase itu. Pada saat kita lagi menghadapi fase yang berat itu, pasti kita belum bisa berpikir positif, kita belum bisa rasional, kita masih ada playing victimnya, wajar. It's okay gitu. Yang paling penting kita nggak menyalahkan diri, kita nggak menyalahkan Tuhan, kita nggak menyalahkan keadaan kita cukup jalani aja gitu, kita cukup show up. Jadi pada saat aku di fase tahun lalu yang memang kondisinya lagi minus, tugasku cuma satu, berusaha aja, show up aja, ikut training aja. Walaupun aku belum punya apa-apa, gak apa-apa. Yang paling penting aku selalu ada. Karena kenapa? Itu yang akan mengubah. Daripada aku tinggal diam, mengeluh, kenapa aku Tuhan? Nanti dijawab lagi gitu. Makanya penting banget untuk apapun yang lagi dihadapi oleh kawan-kawan semua. Aku juga punya masa sulit, Mbak Novi juga punya masa sulit. Cuma packagingnya aja yang beda. Makanya gak bisa apple to apple. Misalkan aku sama Mbak Novi seumuran 26 tahun gitu, misal gitu kan. Mbak Novi lebih sukses dapat 1M misalkan gitu, dan aku belum, ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang pencapaian Mbak Novi itu cukup mengganggu kita, nggak apa-apa kayak Mbak Tami tadi unfollow gitu. Tapi ini aku nggak membenarkan apapun ya. Kalau itu bekerja, itu mengganggu, nggak apa-apa di mute. Karena aku juga secara pribadi pernah mute teman-teman terdekat aku, dan itu salah satu proses healingnya aku. It's okay gitu. Yang harus diprioritaskan adalah hati kita, perjuangan kita, karena kita punya mimpi. Itu sih Mbak. So it's okay, nggak apa-apa playing victim, nggak apa-apa merasa kita satu-satunya punya masalah. The question is, will you show up? Will you learn something from it? Or not? Semoga membantu. Yang pertama tadi ada timnya. Oh, dari kecil investasi, terus tiba-tiba bisnis Oriflame. Loh, kok sini susah? Kok nggak kayak dulu gitu? Kalau aku sih aku belum pernah memimpin orang yang memang berprestasi terus gitu. Tapi kalau saran aku secara pribadi, tetap
kita harus melihat dia dari sepatunya dia gitu. Gak bisa yang bilang dia juga berprestasi dulu gitu, dapat masalah tapi tetap bisa tetap hebat, nggak bisa gitu, karena cara pandangnya mungkin akan beda-beda. Makanya pendekatan itu harus personal sih Mbak. So coba digali apa sih limiting beliefnya gitu, apa sih yang memang dia lagi lakukan. Memang harus dijelaskan, Oriflame itu beda gitu. Bisnisnya nggak sama, nggak bisa disamakan dengan proses waktu masih SMA, masih kuliah, prestasi gitu. Jadi memang harus kembali lagi untuk face to face secara personal. Karena yang bisa apa ya, apalagi kalau introvert yang memang butuh kepercayaan diri lebih, dia harus lebih personal sih, person to person. Aku itu sih. Oke. Semoga Terima kasih Fabi. sama-sama.